Kalau kamu masih bingung apa bedanya KPI, SOP, dan job desk, lalu yang mana duluan yang kita buat? Nah, tonton video ini sampai habis, siapa tahu mendapatkan insight yang baru dan bisa diterapkan di perusahaan kamu masing-masing. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Setelah kita mengadakan kelas publik tentang KPI, baik offline maupun online, dan ini udah berjalan sampai 15 batches, kalau nggak salah 15 kelas, ternyata salah satu pertanyaan yang umum adalah apa sih bedanya SOP, KPI, job desk, dan yang mana duluan yang harus dibikin. Nah, oleh karena itu di video kali ini saya mau menjelaskan secara singkat aja ya. Misalnya kasir nih, kasir di minimarket lah misalnya ya, kayak Indomaret atau Alfamart misalnya. Kalau saya bilang melayani pelanggan dengan baik, memastikan bahwa uang yang diterima itu benar dan uang kembaliannya yang diberikan juga benar. Nah, ini adalah contoh job desk. Oke, kalau diperhatikan ciri-cirinya adalah biasanya tidak terlalu detail ya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa saya sudah melayani pelanggan dengan baik dan memastikan bahwa uang kembalian maupun uang yang saya terima itu benar ya. Kan nggak ada di situ ya. Jadi kata-kata yang tadi itu adalah job desk. Nah, kalau SOP-nya itu contohnya adalah selalu tersenyum ya. Ketika pelanggan masuk harus disapa, misalnya disapa dengan kalimat selamat datang di Indomaret, selamat datang di Alfamart, biar nggak iri ya. Nah, itu SOP karena ada instruksi khususnya, ada standar operasional prosedur yang harus dia taati. Job desk-nya adalah melayani atau menyambut melayani tamu dengan atau pelanggan dengan baik kan gitu ya. Nah, atau yang kedua, job desk-nya adalah memastikan agar uang kembalian dan uang yang masuk itu tepat. Maka SOP-nya bisa jadi adalah setiap ganti shift harus dilakukan perhitungan, rekap ya, dan diserah terimakan ke shift berikutnya beserta dengan bukti-bukti dan catatannya. Nah, ini SOP. Jadi ada sebuah standar yang harus dilakukan, yaitu merekap sebelum ganti shift. Oke. Nah, kalau KPI apa? Nah, ini dia. Kalau KPI adalah ukuran kinerja dari si kasir itu. Kalau misalkan tadi yang dilakukan adalah job desk-nya memastikan agar uang di kasirnya ya itu tepat, maka pengukurannya itu tepat atau tidak adalah berapa rupiah selisih uang yang ada di mesin kasirnya tersebut. Kalau ternyata menurut data catatan di sistemnya harusnya ada uang senilai 10.500.000 rupiah, tapi fisiknya ternyata hanya 10.400.000 rupiah, berarti sudah ada selisih 100.000 ya. Walaupun mungkin secara SOP dia harus mengganti selisihnya tersebut, tetapi secara KPI harusnya ini juga tercatat, sehingga di situ sudah tercatat, oh kamu sudah menghasilkan selisih sebanyak 100.000 rupiah misalnya. Karena kalau kita pikir secara simpelnya, kasir yang kita anggap kinerjanya bagus itu yang kayak gimana sih? Ya kan, salah satunya adalah yang tidak ada selisih mungkin, atau selisihnya masih di batas toleransi ya. Tapi kalau misalkan setiap kali dia masuk selisihnya besar di atas batas toleransi dan kewajaran, ya kita kan bisa bilang kinerjanya kurang baik. Nah, ini adalah perbedaan antara job desk, SOP, dan KPI. Kalau saya persingkat,
Job desk adalah apa, termasuk apa yang kamu kerjakan dan peran kamu di situ. SOP adalah instruksi yang lebih detail ya, bagaimana cara mengerjakannya, standar cara mengerjakannya. KPI adalah cara mengukur bahwa yang kamu kerjakan ini sudah baik atau belum. Nah, pertanyaan kedua, yang mana duluan dong Kak Sep yang harus kita buat? KPI-nya dulu kah? Job desk-nya dulu kah? Atau SOP-nya dulu? Pada prakteknya, karena saya dan tim F-Project ini sudah membantu lebih dari 100 mungkin ya, 100 perusahaan ya dalam membuat KPI. Jadi seiring waktu, berdasarkan pengalaman kami mulai menyadari bahwa hal seperti ini tidak bisa rigid, tidak bisa saklek, nggak bisa begini. Harus job desk dulu baru bisa KPI, atau kebalikan, harus KPI dulu baru job desk. Itu nggak bisa ternyata. Kenapa? Karena pertama gini, sometimes, kadang-kadang kita lebih gampang mulai dari memikirkan apa ukurannya, ya, ukuran kinerjanya dia. Oke, karena mungkin kita kesulitan dalam menuliskan apa job desk-nya. Sehingga bisa saja ada orang yang preferensinya ya itu mikirin dulu KPI-nya apa. Dari situ saya baru bisa menerjemahkan kepada job description-nya seperti apa. Ya. Ada juga orang yang lebih gampang kalau misalkan dia tahu dulu, dia tulis dulu semua list pekerjaannya. Ya, job description-nya ngapa-ngapain aja, baru dari situ dia ambil menjadi KPI. Tapi yang jelas, kalau menurut saya pribadi, ya, saya menganjurkan jangan mulai dari SOP dulu. Karena SOP itu udah sangat detail. Takutnya nanti job desk-nya belum kita putuskan, ya, tapi kita udah terlanjur ngomongin SOP yang detail, nggak kepake atau job desk-nya diganti. Jadi saya pribadi ya lebih sukanya yang mana? Pertanyaan mungkin tuh. Saya lebih sukanya adalah ngelihat dari KPI-nya duluan. Mungkin karena saya preferensinya adalah saya mau tahu goalnya ini apa. Goalnya nih orang kerja nih apa? Itu kalau saya. Makanya di klien-klien saya kami selalu minta kalau ada job desk-nya kami minta dulu biar kami baca, dan sehingga waktu workshop kita bisa lebih cepat dan lebih mudah dalam menyarankan KPI-nya. Tapi kalau nggak ada, buat kami itu juga bukan sesuatu yang stopper atau membuat kita jadi nggak bisa untuk bikin KPI. Karena saya pribadi pun sebetulnya lebih gampang buat saya mikirin goal-nya dari pekerjaan ini apa, baru diterjemahkan kepada job desk. Mungkin waktu kita terjemahkan kepada job desk, lalu kita jadi ingat lagi, oh job desk yang ini nih belum di KPI kan, goalnya belum jelas nih. Oke, kita bikin KPI-nya. Jadi bisa back and forth, bisa bolak-balik seperti itu, dan itu nggak apa-apa banget. Ya, artinya teman-teman, kalau teman-teman sekarang job desk mempunyai SOP baru sebagian ya, KPI apalagi nggak punya gitu ya. Kalau dengan dibantu oleh F-Project, teman-teman nggak perlu harus bikin job desk dulu. Ya, biar kita yang ngebantuin bikin KPI-nya, lalu pada saat kita diskusi tentang KPI, biasanya kita akan juga ngomongin job desk-nya. Kita akan mengklarifikasi apakah ini benar job desk-nya dia. Karena kalau ini di KPI-kan ke orang tersebut, akan jadi fair ketika itu menjadi job desk-nya dia juga, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nah itu pandangan dari saya teman-teman. Yang jelas SOP mendingan nanti aja ya. Ketika job desk sudah ada, KPI udah ada, nah disitulah baru SOP-nya kita buat supaya bisa mendukung job desk dan juga KPI tersebut. Tapi again, saya katakan ini bukan ilmu pasti yang artinya pasti saya yang paling benar, pasti harus begini semuanya. Kalau di teman-teman punya perusahaan ada konteks yang very spesifik dan itu berbeda sehingga harus SOP-nya dulu menjadi starting point, silakan. Ya, tidak ada salahnya. Oke. Nah, yang penting adalah teman-teman sekarang udah tahu bedanya antara job desk, SOP, dan KPI.
Nah, sekali lagi, kalau misalkan teman-teman mau kita bantu buatkan KPI-nya, silakan hubungi kami, tulis aja langsung di komen. Mau dong Kak Sam buat di perusahaan saya, dibuatin ya. Daripada udah bertahun-tahun perusahaannya berdiri tapi nggak punya KPI, ya, mendingan invest dengan mengundang kami, kita bisa workshop, datang ke perusahaan kalian, lalu kita bikinin KPI untuk setiap posisi yang ada di perusahaan kamu. Oke? Last but not least, jangan lupa untuk nyalain notifikasinya dan subscribe YouTube channel ini supaya kamu bisa terus mendapatkan insight-insight seputar HR, KPI, growth mindset, leadership, dan lain sebagainya. Oke semuanya, sampai jumpa di video yang berikutnya.